Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Masya Allah, hari ini kita akan membuat cookies lebaran. Ini request dari banyak sekali sobat Apel Ungu. Jadi mereka japri, mereka juga tulis di kolom komentar, mereka juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Jadi requestnya ini adalah cookies lumer. Cookies lumer tapi dengan bahan yang praktis, mudah dibuat, rasanya enak, dan bisa dapat beberapa macam cookies. Jadi, aku akan buat itu satu resep menjadi nastar lumer, kemudian juga palm cheese cookies, lalu good time cookies, dan yang satu lagi adalah blueberry tamarind cookies. Yuk langsung aja, cara buatnya gampang banget, seperti kalau kita buat cookies-cookies yang biasanya. Tapi memang ini beda, karena begitu masuk mulut, ini langsung hilang. Karena begitu lumer dan enaknya kebangetan. Cara buatnya gampang banget. Di sini aku gunakan mentega dan juga margarin. Jadi kita kocok mentega, margarin, dan gula halus. Kita kocok sampai pucat dan semuanya tercampur rata dan juga halus. Kita kocok dengan kecepatan sedang, cenderung kecil. Ini kita kocok kira-kira 2-3 menit. Kemudian kita masukkan telur. Ini kita masukkannya telur satu persatu, kemudian kita kocok. Kita masukkan kuning telur pertama. Lalu kuning telur kedua, kuning telur ketiga, kuning telur keempat, dan terakhir kuning telur kelima. Oke, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan kuning telur. Di sini aku gunakan 2 buah kuning telur rebus. Jadi kuning telur ini yang memberikan efek lumer. Jadi ini aku haluskan dulu. Kita hancurkan seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam adonan. Oke, ini kita kocok sebentar sampai dia tercampur rata. Oke, sekarang kita masukkan keju parut. Jadi di sini aku gunakannya keju cheddar. Ini kita masukkan. Aku kocok aja sebentar aja. Ya, sudah. Lalu kita masukkan bahan kering yang lain. Ini bahan kering aku masukkan dalam 3 tahap seperti kalau kita membuat cake, itu supaya mentega masuk seluruhnya ke dalam bahan kering. Tapi kalau kalian di rumah mau membuatnya langsung dicampur sekaligus, itu juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masukkan 1/3 bagian yang kedua. Lalu kita masukkan 1/3 bagian yang terakhir. Oke, adonannya sudah jadi ya, seperti ini. Sekarang adonan kita bagi menjadi 4, karena kita akan membuat 4 cookies yang berbeda. Tapi semuanya lumer di mulut. Masya Allah. Oke, adonannya sudah kita bagi menjadi 4. Satu diantaranya adalah untuk nastar, jadi nastar yang super lumer. Kemudian yang kedua adalah palm cheese cookies. Lalu good time cookies, jadi aku buatnya nanti pakai kopi supaya jauh lebih kuat ya rasanya. Tapi di situ juga nanti ada banyak coklat yang lumer. Lalu yang satu lagi adalah tamarind cookies. Jadi sekarang aku mulai dari ujung dulu. Aku mulai dari tamarind cookies. Untuk tamarind cookies ini sama persis dengan nastar. Jadi adonan sama persis, aku nggak tambahkan apa-apa. Aku hanya tambahkan sedikit aja keju parut. Oke, ini aku masukkan. Ini kira-kira 50 gram yang kita masukkan ke dalam adonan tamarind cookies. Ya, kita aduk rata. Oke, yang berikutnya adalah palm cheese cookies. Jadi aku juga tambahkan cheese, aku tambahkan keju cheddar di dalamnya.
Ini kira-kira juga sama 50 gram aku tambahkan. Ini ada sedikit keju yang aku sisakan, ini untuk kita beri topping untuk ditamperin cookies. Kita tambahkan gula palem. Ini kira-kira 50 gram gula palem. Ini aku tambahkan. Lalu kita aduk rata. Oke, untuk palem cheese cookies sudah ya. Kita sudah aduk rata seperti ini. Nanti tinggal kita bulatkan dan kita gulingkan ke palm, jadi ke gula palem ya. Oke, kemudian adonan yang terakhir, ini kita akan buat good time cookies. Jadi di sini agak beda karena aku akan gunakan kopi. Jadi coffee good time cookies. Di sini aku tambahkan kira-kira 2 gram. Jadi kopi yang digunakan adalah kopi yang tanpa ampas ya. Kemudian choco chips, ini kira-kira 50 gram. Lalu DCC atau dark chocolate compound, ini aku juga gunakan kira-kira 50 gram juga. Ini yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Jadi dipotong kotak-kotak kecil. Ini aku masukkan 50 gram. Kemudian kita aduk rata. Kalau kalian nggak suka dengan kopi, ini bisa diganti dengan coklat bubuk. Atau kalau mau tetap original untuk adonannya nggak apa-apa. Jadi bisa di skip kopinya. Oke, sekarang adonan pertama yang kita cetak dan kita panggang. Kalau aku biasanya aku pakai yang ini dulu, yang si good time cookies. Kenapa? Karena dia paling mudah untuk nyetaknya. Jadi kalau yang lain itu butuh waktu untuk nyetak. Jadi aku cetak yang paling pertama adalah yang paling mudah. Jadi pada saat manggang, baru kita buat yang lain seperti nastar atau tamprin atau juga si palm cheese. Jadi ini aku ambil. Kita kira-kira aja, kalau aku biasanya kira-kira sekitar 12 sampai 13 gram. Ini nanti dia akan melebar ya. Jadi dia akan melebar. Nih aku ini kira-kira 10 sampai 12 gram. Kita taruh. Kalau suka yang besar-besar seperti good time, itu bisa juga, itu kira-kira 15 gram untuk adonannya. Ini bisa dibulatkan, bisa juga pakai sendok seperti ini. Kalau aku lebih suka pakai sendok, supaya lebih gampang ya. Jadi nggak perlu bulat-bulatin, dan ini bisa jauh lebih cepat. Oke, ini aku buatnya agak besar aja deh, karena buat dimakan sendiri. Baru adonan aja, ini udah kebayang enaknya. Bayang ya, nanti pada saat kita panggang, ini si coklatnya meleleh semua, lumer, dan adonannya yang pasti udah lumer. Jadi begitu masuk mulut, aduh udah langsung hilang, dan yang tinggal adalah enaknya. Oke, ini sekarang kita panggang si good time cookiesnya. Jadi coffee good time cookies, ini kita panggang di suhu rendah. Jadi aku kalau panggang itu di suhunya kira-kira 130 sampai 135 derajat. Ini selama 30 sampai 40 menit. Yuk kita panggang. Sambil kita tunggu good time-nya matang, sekarang kita buat untuk nastar. Jadi nastar nih yang paling lama. Kenapa? Karena kita harus timbang dulu adonan isi, kemudian timbang dulu adonan kulitnya. Untuk isian, ini aku gunakan selai. Ini adalah selai nanas. Jadi di sini sekarang aku nggak buat video untuk cara membuat selai nanas. Nanti mungkin next aku akan berikan caranya. Tapi kalau sekarang kita buat ini, kita gunakan selai nanas yang kita beli ya, beli di teman atau bisa juga beli di TBK. Ini kita timbang kira-kira 4 gram kalau untuk isi. Oke, ini aku udah cuci tangan ya. Ini kita timbang 4 gram. Oke, ini kita sisihkan. Aku sisihkan di sini aja, biar nggak makan tempat. Jadi isiannya juga udah banyak. Semakin banyak isian, nastar itu rasanya jadi tambah enak. Adonan isian sudah kita timbang. Sekarang untuk adonan kulitnya. Jadi untuk adonan kulit, ya, ini kita akan timbang 6 gram. Supaya nanti hasil jadinya 10 gram.
Tapi bisa juga kalau kalian suka dengan nastar yang besar-besar. Itu bisa nanti kulitnya 10 gram, kemudian isiannya 6 gram. Tapi itu jadinya nastarnya besar banget ya, dan kurang cantik kalau kita mau jual. Jadi ini aku timbang 6 gram saja. Oke, sekarang kita buat nastarnya. Ini adalah adonan kulit. Ini saya pipihkan seperti ini ya. Oke, tipis sekali. Kemudian kita beri isian. Lalu kita tutup. Kebayang enaknya. Kenapa? Karena kulitnya cuma tipis banget dan lebih banyak isinya. Enak banget ini. Oke, kita taruh di dalam loyang. Loyangnya sudah kita alasi dengan baking paper ya. Oke, sambil kita tunggu si choco chipsnya matang. Nah, ini olesan itu kita berinya segera sebelum dipanggang. Kenapa segera? Karena kalau kita oles nastar itu jauh lebih, jadi dia nunggu lama, itu nanti olesan akan masuk ke dalam adonan. Jadi akhirnya nggak shiny atau nggak mengkilat ya. Kalau kita menginginkan nastar yang mengkilat, maka oles segera sebelum dipanggang. Jadi ini karena kita masih tunggu si good time cookiesnya, jadi aku akan buat yang lain dulu. Di sini aku akan buat untuk palm cheese cookies. Ini juga enak banget, ini lumer banget. Oke, ini kita timbang. Jadi aku timbang ini kira-kira 10 gram ya. Jadi ini kita timbang kira-kira 12 gram. Jadi dia nantinya akan melebar sekali kalau palm cheese cookies ini. Jadi ini kelihatan ya, adonannya lembek banget. Ya, semua adonan ini tadi dengan bahan yang tadi itu lembek sekali. Bisa dibilang sangat lembut ya, lembut banget. Jadi ini memang sebenarnya kalau untuk cookies, kalau cookies lumer, menurutku banyak orang mengklaim cookiesnya lumer. Tapi nggak lumer sebenarnya, hanya kurang matang sedikit, itu jadi akhirnya lumer. Tapi kalau ini adonannya bisa dilihat ini sangat-sangat lembut ya, sampai basah begini. Nah ini nanti akan menentukan cookiesnya sangat lumer. Apalagi tadi kita masukkan ada bahan khusus yang nggak ada di cookies yang lain. Oke, ini kita bulatkan. Lalu kita masukkan ke dalam gula palem, jadi kita gulingkan di gula palem. Ya, seperti ini. Ini lalu kita ambil. Ini nanti akan melebar. Jadi adonan ini melebar sekali ya. Ini terasa ya, adonannya super lembut. Jadi nanti hasilnya cookiesnya pun akan super lumer. Ini enak banget. Oke, adonan palm cheese cookies ini sudah kita bulatkan, lalu sudah digulingkan juga ke gula palem. Nah ini karena kita masih tunggu untuk proses panggang, sekarang kita buat tamperin cookies. Tamperin cookies ini mirip sekali dengan nastar. Kenapa? Jadi karena adonannya memang adonan yang sama, hanya saja kalau tamperin cookies itu selai adanya di luar, kalau nastar selainya ada di dalam. Dan tamperin cookies ini bisa menggunakan berbagai macam selai. Jadi bisa strawberry, blueberry, bisa nanas, dan bisa juga coklat. Tapi kalau sekarang aku gunakannya blueberry. Jadi ini adalah blueberry cheese tamperin. Jadi adonan yang tadi, adonan nastar tadi sudah kita tambahkan dengan cheese atau keju ya. Lalu kita bulatkan, ini kira-kira 10 gram. Lalu bagian atasnya nanti kita beri dengan selai blueberry. Oke, ini kita bulatkan. Adonan yang sudah kita timbang 10 gram ini kita bulatkan. Ya, seperti ini. Oke, setelah dibulatkan ini aku beri dengan keju cheddar tadi ya. Jadi keju cheddar, ini kemudian kita bulatkan lagi seperti ini. Lalu kita beri lubang di bagian tengahnya, tapi jangan sampai ke dasar. Jadi kita beri lubang seperti ini. Oke, ini kita bulatkan lagi.
Good Time cookiesnya sudah matang. Wanginya menggoda banget, ini enak banget. Jadi dulu waktu aku masih kecil, aku ingat banget. Ibuku kalau buat itu Good Time cookies ini kesukaanku. Lalu yang kedua adalah tamperin cookies. Tapi tamperin cookiesnya ini pakai strawberry tamperin cookies. Aduh enak banget, itu kesukaanku banget waktu kecil. Dan sampai sekarang ya. Oke, ini udah matang. Sekarang kita masukkan palm cheese cookies. Ini kita sisihkan dulu. Oke, lalu kita masukkan palm cheese cookies. Ini kita panggangnya sama ya. Jadi suhunya 130 sampai 135 derajat. Tapi kalau palm cheese cookies ini sekitar 40 sampai 45 menit. Jadi kita sambil tunggu, kita cetak lagi untuk tamperin cookiesnya. Oke, tamperin cookiesnya sudah kita cetak seperti ini ya. Kita sudah bulatkan, kemudian kita sudah lubangi, boleh dengan telunjuk, boleh juga dengan ibu jari atau jempol. Tapi kayaknya jempolku terlalu besar, jadi tadi aku pakainya telunjuk aja. Oke, setelah ini kita masukkan selai. Oh ya, ada satu lagi. Jadi keju di sini bisa diganti dengan selera ya. Sesuai selera bisa diganti juga dengan kacang-kacangan. Bisa kacang mede yang ditumbuk kasar atau kacang almond yang ditumbuk kasar. Lebih enak lagi bisa gunakan walnut atau juga bisa gunakan kacang pistachio. Jadi ditumbuk. Tapi kalau aku lebih suka menggunakan keju. Karena kalau kacang jadi ada yang mengganggu pada saat ini akan lumer, kita harus mengunyah kacangnya. Jadi karena aku suka yang lumer dan males ngunyah, jadi aku gunakan keju. Oke, sekarang kita masukkan selainya. Jadi lubang di tengah itu adalah untuk tempat selai. Jadi di sini aku gunakan blueberry. Kebetulan ada stoknya adalah blueberry. Jadi kita beri di tengahnya. Ya, seperti ini. Aduh, cantik banget ya. Kalau kita gunakan strawberry untuk selainya, maka tamperin ini akan jauh lebih cantik karena warnanya jadi merah merona. Ya, seperti ini. Cantik ya? Kelihatan cantik banget dan ini lumer banget. Oke, ini masuk antrian untuk kita panggang. Yuk kita panggang. Oke, semua sudah matang. Sekarang tinggal nastar. Oke, nastar ini seperti tadi aku bilang, dia harus dioles itu segera sebelum dipanggang. Oke. Ini olesan yang tadi aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning supaya lebih cantik. Nah, supaya nastar ini glowing ya, jadi glossy banget, mengkilat sekali. Nah, ini caranya kita pegang. Ya. Jadi si nastar ini kita pegang adonannya, lalu kita oles seperti ini. Kalau kita nggak pegang, dia diolesnya harus sampai bawah. Wow. Ini 4 macam cookies dari satu resep dasar ini sudah jadi. Semua tuh wanginya enak banget. Menggoda banget. Dan semuanya punya ciri khas. Jadi kalau kita lihat orang nggak akan menyangka palm cheese cookies bahan dasarnya sama dengan nastar. Kemudian juga ini Good Time cookies ini juga sama. Ini orang nggak akan nyangka. Nah, sekarang waktunya kita coba. Pertama aku mau coba nastarnya dulu ya. Wow, masih anget karena memang baru banget keluar dari oven. Oke, aku ambil lagi tamperin, kemudian Good Time, dan satu lagi palm cheese cookies. Ini ngicipin terus dari tadi, ini lumayan kenyang loh. Ini sekarang aku mau coba ya. Nastarnya dulu aku coba. Bismillah. Lumer banget. Langsung hilang. Enak banget. Dan karena adonan kulitnya tadi kita tipis, isiannya banyak, jadi tuh enak banget, nambah enak dan memang lumer banget. Sekarang aku mau coba tamperin ya. Bismillah. Enak.
Orang nggak menyangka kalau ini adonan yang sama dengan nastar. Karena tadi kita beri keju, kemudian ada juga selai di tengahnya. Jadi memang enak banget. Pas. Juara ini. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Good Time Cookies. Ini kesenanganku. Dari aku kecil ini aku suka banget ini. Coba. Kalau untuk yang Good Time, ini ada crunchy sedikit karena tadi kita pakai choco chips dan aroma kopinya, aduh enak banget. Aku suka kopi, jadi aromanya ini enak banget. Nggak terlalu menyengat, tapi enak. Ini sih nggak kalah dengan biskuit aslinya. Yang terakhir, Palm Cheese Cookies. Ini juga kesukaanku. Lihat, bentuknya dia memang nggak begitu cantik, tapi rasanya enak banget. Jadi aroma dari keju di dalamnya, kemudian berpadu dengan balutan dari si palem, gula palem, itu enak banget. Coba ya. Ada crunchy karena gula palemnya itu mengkaramel ya pada saat kita panggang. Pas banget, enak banget. Kalau kalian mau ganti kejunya, ini bisa diganti dengan keju tua atau keju apel. Itu jauh lebih enak lagi. Rasanya pas banget. Oke, membuat cookies dari satu bahan dasar ternyata mudah kan? Cara bikinnya gampang banget dan ini bisa banget untuk dijadikan varian bakulan selama bulan Ramadan. Rasanya mewah dan enaknya kebangetan. Terus yang pasti ini lumer banget di mulut karena tadi kita ada tambahkan bahan khusus. Yang sebenarnya kalau menurutku, kalau orang mengklaim cookiesnya lumer tapi nggak pakai bahan khusus itu, sebenarnya bisa dipastikan itu nggak lumer. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh juga kalau mau share ke teman, saudara, keluarga, supaya ilmu yang kami berikan lebih bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Untuk kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa lihat tautan kami untuk video-video kami sebelumnya. Bersama Apel Ungu, baking itu mudah, baking itu murah.